شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ini adalah pertemuan kita yang kedua dari kajian kita kitab Al-Manzumah Al-Ha'iyah Ibn Abi Dawud dengan syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Sekarang kita masuk ke perkataan Ibn Abi Dawud, wattabi'il huda. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala asy-syarih, thumma qala an-nadim rahimahullahu ta'ala. Kemudian an-nadim Ibn Abu Dawud beliau berkata, wattabi'il huda, wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk, ikutilah hidayah. Nah, ini kan sampai sini tepat ya. Ikutilah petunjuk. Al-huda huwa alladhi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan petunjuk ialah yang dengannya Nabi Muhammad SAW diutus, yaitu Nabi Muhammad SAW diutus dengan hidayah, dengan petunjuk. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk Al-Quran dan Sunnah wa dinil haq, dan dengan membawa agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kulli, supaya Allah memenangkannya atas agama yang lain semuanya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Apa makna al-huda? Dan ikutilah huda, ikutilah petunjuk. Yang dimaksud dengan al-huda atau petunjuk, ya, di perkataan An-Nazim Ibn Abi Dawud di sini adalah kata Syekh Shalih Al-Fauzan, huwa al-ilmu an-nafi'. Yang dimaksud dengan huda adalah ilmu yang bermanfaat. Sementara makna wadinil haq di ayat di atas adalah huwa al-amal salih, yaitu amal saleh. Wa naqra'u fi akhiril Fatihah, dan kita membaca di akhir surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, alladzina an'ama Allahu 'alaihim humul ladzina jama'u bainal ilmi wal nafi'i wal 'amali shalih. Orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka ialah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Maka makna ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan ahli ilmu dan ahli amal, orang-orang yang berilmu dan beramal. Wal maghdubi alaihim, dan yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah murkai, humul ladzina akhadul ilma wa tarakul amala, mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu, memiliki ilmu, membaca kitab, tapi tidak beramal, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memahami kebenaran. Waddalun, sedangkan orang-orang yang sesat, humul ladzina akhadul amala wa tarakul ilma. Mereka itu ialah orang-orang yang beramal tetapi tidak berilmu, yaitu orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mereka beramal luar biasa amalnya sampai mereka menjalani kerahiban, kependetaan, menjadi biarawan, biarawati, meninggalkan syahwat, tidak menikah.
ya, berkhidmat untuk gereja dan yang lainnya, tapi di atas kebodohan, bukan di atas ilmu, maka mereka sesat. Kalau dalam kalangan umat ini, kata Syekh, al-mutasawwifah, seperti orang-orang sufi. Yang dimaksud sufi di sini adalah sufi yang saat ini, bukan sufi-sufi yang kita baca di kitab Al-Hamawiyah Al-Kubra, di mana Ibnu Taimiyah menyebutkan sufi yang wara', yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan yang itu, tapi sufi-sufi yang seperti saat ini, yang mereka banyak beramal, berpuasa, berzikir dengan jumlah yang banyak, dengan zikir yang bervariasi, berselawat yang banyak, akan tetapi tanpa ilmu. Wal ubad al-juhal, dan juga seperti kalangan ahli ibadah yang bodoh, yang mereka tidak berilmu. Mereka banyak beramal. Nah, kita berdoa pada Allah agar dihindari dari seperti mereka. Wal huda wal hidayatu ala ismain. Nah, kemudian huda, petunjuk, hidayah. Hidayah itu ada dua macam. Ada dua macam. Kata Syekh, al-qismu al-awwal, bagian hidayah yang pertama, al-huda bima'na dilalah wal irsyad wa bayanil haq. Ya, yaitu hidayah yang maknanya adalah dilalah, yang maknanya adalah penunjukan, irsyad, bimbingan, bayanil haq, menjelaskan kebenaran. Hadihi hidayatun ammatun, ini adalah hidayah yang umum. Hidayah yang umum. Wallahu mahadan nasa jami'an. Allah memberikan hidayah kepada manusia. Allah memberikan hidayah pada manusia. Bimana annahu bayyana lahumul haqqa. Yang maknanya Allah menjelaskan kepada manusia kebenaran. Wa waddaha lahum, dan Allah memberikan perincian kebenaran tersebut untuk mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa amma samud fahadainahum fastahabbu al-ama 'alal huda. Adapun orang-orang Samud, kaum Samud, maka kami beri hidayah kepada mereka. Allah memberikan hidayah kepada kaum Samud, maknanya adalah penjelasan, maknanya adalah irsyad, bimbingan, maknanya adalah ya dilalah. Maknanya itu. Ya, bukan maknanya taufik untuk menjalankan petunjuk, tapi maknanya adalah secara global saja. Allah memberikan hidayah kepada mereka melalui lisan nabinya. Fastahabbu al-ama, akan tetapi kaum Samud mereka lebih menyukai kebutaan, artinya kesesatan, alal huda, daripada petunjuk, daripada hidayah. Mereka lebih menyukai kesesatan. Fahadihi hidayatu dilalatin wa irsyadin, maka yang dimaksud di sini ini adalah hidayah dilalah dan hidayah irsyad. Yaitu hidayah dilalah penunjukan dan hidayah irsyad bimbingan. Ditunjukkan oleh Allah jalan yang benar, dibimbing oleh Allah melalui lisan nabinya jalan yang benar, akan tetapi mereka lebih menyukai kesesatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa hadainahum najdain, kami berikan hidayah kepadanya dengan dua jalan. Nah, ini ya. Al-qismu asani, bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari jenis hidayah adalah hidayah taufik lil amal bil haqqi wa tamassuki bihi. Yang dimaksud dengan hidayah yang kedua yaitu hidayah taufik lil amal, untuk beramal bil haqq, beramal dengan kebenaran atau mengamalkan kebenaran, wa tamassuki bihi, dan berpegang teguh dengannya. Nah, ini hidayah maknanya lebih khusus, lebih spesifik dibanding dengan hidayah yang maknanya umum tadi. Yang maknanya umum, bahwasanya Allah telah memberikan hidayah kepada kaum Samud, Allah memberikan hidayah kepada kaum Yahudi, Nasrani. Ternyata mereka tidak mau beramal, Allah sudah memberikan hidayah. Nah, itu hidayah maknanya dilalah, kemudian irsyad, kemudian bayanil haq. Nah, sekarang ada hidayah taufik, hidayah yang Allah peruntukkan kepada seorang hamba bil amal bil haq, untuk mengamalkan kebenaran,
untuk mengamalkan hidayah yang pertama. Hidayah yang secara global, yang mananya adalah dilalah, al-irsyad, bayanul haq. Wa tamassuki bihi, dan berpegang teguh dengannya. Hadhihi hidayatun khassatun. Ini adalah jenis hidayah yang lebih khusus. La takunu illa li ahli iman. Tidak ada yang memiliki hidayah seperti ini. Tidak ada hidayah seperti ini kecuali hidayah tersebut ada pada orang yang beriman. Ya, orang yang beriman. Hidayah ini tidaklah diperuntukkan kecuali bagi orang yang beriman. Wala yamlikuha illallah, dan tidak ada yang memiliki hidayah seperti ini kecuali hanya Allah. Allah lah yang menggerakkan hati seseorang untuk beramal. Adapun hidayah yang pertama, yang maknanya dilalah, maknanya bayanul haq, maknanya irsyad, hidayah ini juga dimiliki oleh para nabi, rasul, para ulama, para pengajar, para dai, membimbing umat, menasihati umat, memberikan penjelasan, memberikan irsyad, memberikan dilalah, penunjukan. Mereka juga punya. Akan tetapi ketika orang yang didakwahi enggan untuk mengamalkan atau mau mengamalkan, itu tergantung yang memiliki hidayah yang lebih khusus, yaitu hidayah taufik milik Allah Ta'ala semata. Maka Allah lah yang memberikan hidayah bagi si fulan untuk mengamalkan petunjuk, mengamalkan dilalah, mengamalkan irsyad, bimbingan dari yang telah dia ketahui. Bisa dipahami sini. Nah, fala yamliku hidayatal qulub illallah. Maka tidak ada yang memiliki hidayah hati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Taala berfirman, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, yaitu pamannya Abu Thalib. Ini kisah yang pernah kita bacakan di kitab Tauhid, bahwasanya Nabi mencintai pamannya yang kafir, Abu Thalib kafir. Tapi Allah sebutkan Nabi mencintainya. Ini diperbolehkan pada sebatas kefamilian, kekeluargaan. Seorang mencintai ibunya yang kafir karena berdasarkan kekeluargaannya, kekerabatannya, ibunya. Bukan mencintai agamanya, bukan mencintai jalan yang ditempuh oleh kerabatnya yang kafir tersebut. Bisa dipahami sini? Nah, walakinnallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk hidayah man yasha kepada siapa saja yang Allah kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lah yang paling mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah. Wa hidayatu dilalati wal irsyad, hidayah dilalah, penunjukan, irsyad, bimbingan, yamlikuha ar-rusul. Ini juga dimiliki oleh para rasul, wal anbiya, para nabi, wa ahlul ilmi, dan juga para ulama. Kulluhum, semuanya mereka yadulluna 'alal haq. Semuanya para nabi, para rasul, para ulama menunjukkan kepada umat kebenaran. Wa yubayyinunahu, menjelaskan kepada umat kebenaran. Wa yubassirunahu, menerangkan kepada umat kebenaran. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Allah Taala berfirman kepada nabinya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Perhatikan, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi latahdi, benar-benar memberikan hidayah ila siratim mustaqim, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Apa hidayah yang diberikan oleh Nabi kepada umat berupa jalan yang lurus? Hidayah apa ya, Wah? Hidayah taufik apa hidayah dilalah? Hidayah dilalah, hidayah irsyad, hidayah bayanul haq, bukan hidayah taufik. Karena hidayah taufik Nabi tidak punya. Buktinya Nabi sangat bersemangat atas keislaman paman beliau yang sangat beliau cintai. Beliau mencintai Abu Thalib karena beberapa faktor. Pertama, karena faktor kekerabatan pamannya. Yang kedua,
karena faktor Nabi SAW diasuh dari kecil oleh Abu Thalib. Ketika bapak Nabi SAW Abdullah wafat, maka Nabi diasuh oleh adiknya Abdullah, yaitu Abu Thalib, pamannya. Yang ketiga, karena Abu Thalib orang pertama yang menjadi tameng bagi Nabi SAW, menjadi perisai bagi Nabi SAW terhadap gangguan, intimidasi, ancaman musyrikin Quraisy yang ditimpakan kepada beliau. Beliaulah Abu Thalib yang membela. Beliaulah Abu Thalib yang memproteksi Nabi, menjaga Nabi, melindungi Nabi. Maka sudah sepantasnya Nabi sangat berharap, sangat-sangat berharap pamannya ini yang beliau cintai 3 hal. Karena 3 hal. Yaitu karena pamannya. Kedua, karena mengasuhnya dari kecil. Ketiga, karena membela beliau. Sangat berharap. Ternyata Allah kabarkan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Nabi tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Nah, Nabi di sini Allah sifati, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Wa rubbama yaqulu qa'imun. Nah, mungkin ada orang yang akan berkata, Limana qala Allah Jalla wa Ala li nabiyyi fi ayatin. Kenapa Allah berfirman tentang kepada nabinya ya di pada suatu ayat wa innaka la tahdi, dan engkau benar-benar memberikan petunjuk. Wa qala fi ayatil ukhra, tapi Allah berfirman tentang nabinya di ayat yang lain wa innaka la tahdi man ahbabta, dan engkau wahai nabi tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Di ayat yang tadi, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan engkau Nabi benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Alaysa hadza ta'arudan? Bukankah hal ini sesuatu yang kontradiksi? Ya, kata yang bertanya tadi, al-jawab, maka yang jawabannya adalah kata Syekh, laisa hadza ta'arudan, maka ini bukanlah suatu hal yang kontradiksi. Hasya wa kalla, tidak sama sekali. Hasya wa kalla, tidak sama sekali ada terjadi kontradiksi antara 2 ayat tadi. Yaitu di surah Syura ayat 52 ya, dan surah Al-Qasas ayat 56. Nah, kenapa demikian kata Syekh? Bal qauluhu ta'ala, bahkan firman Allah Ta'ala, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, yakni tadullu wa turshidu wa tubayyinu. Bahkan firman Allah kepada Nabi, wa innaka, dan sesungguhnya engkau Nabi, la tahdi, benar-benar memberikan hidayah, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, maknanya adalah tadullu, engkau memberikan petunjuk wahai Nabi, wa turshidu, engkau memberikan bimbingan wahai Nabi, wa tubayyinu, dan engkau memberikan penjelasan wahai Nabi. Wa qauluh, sedangkan firman Allah di surah Al-Qasas, wa innaka latahdi man ahbabta, dan engkau Nabi tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, yakni maknanya adalah la taqdiru ala taufiqin nasi wa qabulihim al-haqqa. Maknanya adalah la taqdiru, wahai Nabi, engkau tidak mampu ala taufiqin nas, untuk memberikan taufik kepada manusia, wa qabulihim al-haqqa, dan untuk menjadikan mereka menerima kebenaran. Nabi SAW tidak dapat menjalankan hal tersebut. Fahadha la yaqdiru alaihi illallah subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini yang Nabi tidak mampu memberikan taufik kepada manusia, Nabi tidak mampu menjadikan manusia menerima kebenaran, ini tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. La yaqdiru alaihi, tidak mampu atas hal illallah, kecuali Allah Ta'ala semata. Fala ta'arud, kalau begitu tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi bainal ayat ini, di antara 2 ayat tadi, surah Al-Qasas dan surah Syura, tidak ada kontradiksi. Wa inna ma tata'aradu inda man la ilma indah. Ya, hanya saja kontradiksi itu terjadi dalam menyikapi 2 ayat tadi, inda man la ilma indahu. Itu bagi orang yang nggak punya ilmu. Dia baca ayat, katanya Nabi nggak bisa memberikan hidayah.
baca ayat innaka latahdi man ahbabta. Kemudian dibaca ayat berikutnya wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan engkau Nabi benar-benar memberikan hidayah. Loh, kok begini? Kontradiksi kalau begitu. Nah, ini bagi orang yang enggak punya ilmu, tidak memiliki makrifat, tidak memiliki pengetahuan. Ammal basiru bil Quran. Adapun orang yang berilmu tentang Quran. Wal basiru bil ilmi, dan orang yang berilmu. Fala yata'aradu indahu al-Quran was sunnah. Maka Al-Quran dan Sunnah tidak kontradiksi menurut dia. Terutama ayat yang tadi. Tidak ada kontradiksi antara Quran dan Sunnah indah menurutnya. Al-Quran la yata'aradu abadan. Al-Quran tidak akan kontradiksi, tidak akan saling berlawanan abadan sama sekali, selama-lamanya. Wa sunnatu la tata'aradu. Demikian pula sunnah la tata'aradu. Dia tidak bertentangan sama sekali. Li'annahuma tanzilun min hakimin hamid. Karena keduanya itu diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Lakinna sya'na fil ladzi yafhamu wa yajma'u bainal adillati. Akan tetapi perkara tersebut itu dapat dipahami fil ladzi yafham, dapat dicarikan jalan keluarnya bagi orang yang memahami wa yajma'u, dan mampu menggabungkan bainal adillah, antara dalil-dalil yang seolah-olah seakan-akan terjadi kontradiksi bagi orang yang awam. Padahal tidak terjadi kontradiksi sama sekali. Bahkan saling menjelaskan. Wa qauluh, sudah selesai ini ya, bisa dipahami sini. Hidayah itu ada dua, hidayatul dilalah wal irsyad wal bayanil haq. Yang kedua hidayah taufik. Hidayah taufik hanya milik siapa? Milik Allah. Hidayatul bayan wal irsyad wal bayanil haq itu bisa dimiliki oleh nabi, rasul, ulama, pengajar dan yang lain. Ya, baik. Ya, kita masuk ke poin berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa qawlu wa la takun bid'iyyan. Ya, berkata An-Nazim Ibnu Abi Dawud, wa la takun bid'iyyan, dan janganlah Anda menjadi bid'i, menjadi bid'iyyan, ahli bid'ah, dan janganlah Anda menjadi orang yang melakukan kebid'ahan. Ya, hada nahyun. Ini adalah sesuatu yang dilarang. Ini adalah larangan. Wal bid'i nisbatan ila bid'ah. Yang namanya bid'ah itu adalah nisbah, dinisbatkan kepada bid'ah. Jadi bid'i artinya ahlu bid'ah, ahlu bid'ah, orang yang mengerjakan bid'ah. Apa itu bid'ah? Kata Syekh, wal bid'atu ma uhditsa fid din. Bid'ah itu adalah ma'uhdisa, sesuatu yang diada-adakan. Sesuatu yang diada-adakan fid-din, dalam urusan agama. Ingat ini, dalam urusan agama, bukan dalam duniawiyah. Ada mikrofon, ada lantai, ada tembok, dicap bid'ah. Nah, ini tidak paham. Mimma laisa lahu aslun fi kitabillah. Yang tidak memiliki aslun, tidak memiliki landasan dasar di Al-Quran atau sunnati Rasulih, atau sunnah Rasulnya. Hukum Islam dalam berfikih itu ada 4. Quran, sunnah, ijma, qiyas. Qiyas pun ini ada doabitnya, ada ketentuannya. Nah, bid'ah kemudian sumber rujukan Islam dalam berakidah itu ada 3. Quran, sunnah, ijma. Kalau dalam berfikih tambah 1, qiyas. Adapun kalangan zahiri yang menolak qiyas tidak usah pedulikan, ya, tidak usah diperdulikan. Nah, ini kalau dalam masalah akidah, sumber rujukan Islam, masdar talaqi dalam Islam hanya 3. Quran, sunnah, dan ijma. Nah, wallahu nahana 'anil ibtida' fid din.
Allah melarang kita dari berbuat bid'ah dalam agama. Wan nabiyyu haddarana, dan Nabi SAW telah mentahdir kita, memberikan peringatan kepada kita minal ibtida' fiddin, dari berbuat bid'ah dalam agama. Nabi kasih wanti-wanti kepada kita. Ya, kullu bid'atin dolalah, iyyakum wal muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Nabi berikan wanti-wanti kepada kita, memberikan peringatan kepada kita akan bahaya bid'ah. Nah, Allah Jalla wa Ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku. Waraditu lakumul Islam, dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka kata Syekh, ad-dinu kamilun, agama ini kamilun, sudah sempurna. La yahtaju ila an tudifa ilai asya'a tahtasinuha. Maka agama ini tidak butuh lagi, ya, agama ini tidak butuh lagi yaitu kepada tudifa ilaihi asya'a. Tidak butuh lagi agama ini kepada ya, sandaran-sandaran berbagai hal yang Anda anggap baik. Au tuqallidu, atau yang Anda bertaklid, ya, yang Anda bertaklid fiha ghairaka mimma laysa alaihi dalilun min kitabin aw sunnatin litataqarraba biha ila Allah. Atau yang Anda melakukan taklid, bertaklid kepada orang lain, ya, padanya mimma laysa alaihi dalilun, dalam hal yang tidak memiliki dalil dari Al-Quran, Sunnah. Tujuannya untuk apa? Litataqarraba biha ilallah. Ya, yang tujuannya ialah agar Anda mendekatkan diri kepada Allah. Kal azkar al-bid'ati al-bid'iyah, semisal zikir-zikir yang bid'ah. Zikir-zikir yang bid'ah. Was-salawatil bid'iyah, atau salawat-salawat bid'ah. Ini kan banyak ini salawat-salawat bid'ah yang diadakan, zikir-zikir bid'ah. Wa jami'an wa taqarrubi ila Allah, dan seluruh jenis-jenis pendekatan diri kita kepada Allah di dalamnya pun alaihi dalilun, apabila hal tersebut tidak memiliki dalil, maka itu adalah bid'ah. Walau kanat niyatu sahibihi hasanatan wa yuridul ajra, walaupun niat orang yang melakukannya adalah baik dan dia menginginkan pahala, ganjaran, wa yuridu sawab, dia menginginkan pahala. Wala yuridul mukhalafah, dia tidak menginginkan penyelisihan terhadap agama ini. Niatnya tulus, ikhlas. Walau kanat, ya, kemudian lakin ra'a anna hadza fihi khairun fastahsanahu, akan tapi dia berpendapat bahwasanya hal ini baik, maka dia buat zikir yang baik. Zikir kan bagus, dia buat mengarang-arang 1000 kali baca Allah, 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 Allah. Dia bikin selawat-selawat yang bid'ah, yang sudah banyak dilakukan oleh banyak orang. Selawat nariyah, selawat ini, selawat itu. Fastahsanahu, kemudian dia pun menganggapnya baik. Ini enggak benar. Imam Syafi'i mengatakan, man istahsana faqad syara'a, siapa yang menganggap baik suatu amal yang enggak ada dalil dalam syariat, maka dia seperti membuat syariat baru kalau begitu. Waliyadu billah. Kemudian, ya, wa huwa fil haqiqati laisa fihi khairun, padahal hakikatnya amal-amal yang dia kerjakan tanpa landasan tersebut itu tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya.
Walau kana fihi khairun la ja'a bihi al-kitab was sunnah. Seandainya itu memang baik, pastilah ada keterangannya, terdapat keterangannya dari Alkitab, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbu tidaklah lupa. Artinya kalau itu baik, terluput dong dari Allah tidak menjelaskan kebaikan. Oh, berarti itu tidak baik. Ma farratna fil kitab min syai', kata Allah. Ma farratna, kami tidak alpakan. Ya, apa bahasa kitanya? Kami tidak lewatkan. Ya, fil kitab min syai', sedikit pun di Alkitab. Enggak ada yang terlewat, enggak ada yang terluput. Enggak ada yang teralpakan sedikit pun mengenai amalan-amalan agama ini di Al-Qur'an. Wa kulul khairi wa kulul hidayati fil Qur'an was sunnah. Segala kebaikan, segala petunjuk itu sudah ada di Quran dan sunnah. Faman jaa bi ziyadatin laysat fil kitabi was sunnah fa hiya bid'atun mardudah. Maka segala yang datang itu adalah tambahan, ya, dengan tambahan yang tidak terdapat di Quran dan sunnah, maka itu adalah bid'ah yang tertolak. Kata Nabi, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu bahwa raddun. Raddun maknanya mardud. Karena raddun dia adalah masdar yang maknanya dari isim maf'ul. Mardud, tertolak. Tertolak. Ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya, perintahnya dari kami, maka amalan tersebut raddun, tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan ya dalam urusan agama kami ini yang tidak ada petunjuknya dari agama kami ini, maka apa yang diada-adakan tersebut tertolak. Wala yajuzu al-ihdasu, maka tidak boleh ya mengada-ngadakan fiddin, mengada-ngadakan urusan agama, urusan amal ibadah ini dalam agama ini. Au amalu syai'in lam ya'ti bihi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Atau tidak boleh mengamalkan sesuatu yang Rasul sallallahu tidak pernah ya melakukannya. Wa yataqarrabu bihi ila Allah, kemudian dia ya tujukan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Hadza bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Bid'ah itu maratib, punya tingkatan. Jangan antum anggap bid'ah itu sama semua. Ya, bid'ah Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, Syiah itu besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan bid'ah mungkin ya orang-orang yang melakukan amalan misalkan zikir yang ya berlebihan ya atau yang lainnya. Maka tidak tepat ya menggeneralisir semua pelaku ahlul bid'ah dengan muamalah praktek muamalah yang sama. Ini enggak benar. Ya, bisa dipahami. Nah, apalagi kalau memang perkara tersebut masih diperselisihkan. Atau bahkan yang rajih bukan bid'ah. Semisal sholat duha di masjid. Kata Ibnu Umar, ya dikabarkan oleh Nafi, bahwasanya Ibnu Umar berpendapat sholat duha di masjid itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Nah, maka pendapat ini perlu diteliti kembali. Ya, perlu diteliti kembali. Nah, ternyata yang benar tidak bid'ah. Ya bisa dipahami sini. Tidak serta-merta ada seorang sahabat berpendapat itu adalah bid'ah, maka jadi bid'ah betulan. Nah, itu menurut pendapat beliau. Ya, kata Imam Al-Baihaqi di kitab Sunanul Kubra ketika menjelaskan hadis Abu Malik Al-Asja'i, hadis tentang sahabat yang menyatakan ketika dia ditanya oleh anaknya, engkau sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah mereka qunut subuh? Ya bunai innaha bid'ah. Enggak. Itu adalah perkara yang muhdas. Itu adalah perkara yang diada-adakan. Innahu bid'ah, innahu muhdas. Itu adalah perkara yang diada-adakan.
Nah, sama seperti ini juga. Tidak serta-merta seorang sahabat menyatakan itu bid'ah, jadi bid'ah semua. Kalau begitu nanti sujud syukur jadi bid'ah karena Ibnu Abbas membid'ahkan. Padahal tidak bid'ah. Ya, sholat duha di masjid jadi bid'ah. Nah, ini adalah perkara yang perlu penelitian dan para ulama telah berbicara mengenai hal ini. Dan jangan disikapi sama seperti bid'ahnya Mu'tazilah pada perkara bid'ah yang masih diperselisihkan. Apalagi yang wajib bukan bid'ah pendapat yang masyhur dari kalangan ulama. Ya, apalagi bid'ah atau mungkin bid'ah yang tingkatan amalnya itu tidak sebanding dengan bid'ahnya Murji'ah, bid'ahnya Khawarij. Yaitu mungkin orang yang dia selepas sholat dia sujud terus, selepas dia baca Quran dia sujud terus. Kan ada yang begitu. Kalau terus menerus mungkin bid'ah, mungkin ya. Mungkin apakah sama dia dengan pelaku Murji'ah? Tidak sama. Ya, bisa dipahami sini ya. Dan generalisir. Ya. Nah, baik, bid'ah itu ada tingkatan-tingkatannya. Bahkan ada bid'ah yang tidak menjadikan pelakunya jadi ahli bid'ah. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, antum bisa baca kitab Ilmu Ushul Bid'ah, ya, atau kitabnya Syatibi Al-I'tisam. Ilmu Ushul Bid'ah, kitabnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ya, ini ada tingkatan-tingkatannya. Ya, saya pernah menulis artikel terkait hal ini ya di medsos. Kemudian wal bid'atu fil lughah, bid'ah secara bahasa adalah ma'uhditsa ala ghairi misalin sabiq. Itu sesuatu yang uhdis, yang diada-adakan. Ala ghairi misalin, tanpa adanya contoh sabiqin sebelumnya. Ini secara bahasa. Kalau ada yang bilang muka ente juga bid'ah, na'am lugawi. Nah, muka ente juga bid'ah, nggak ada di masa Rasul, na'am lugatan. Jangankan muka saya, muka anda, bapak anda, kakek moyang anda juga bid'ah secara bahasa. Nah, bisa dipahami sini. Karena ada yang bilang tuh ente dari kepala sampai kaki bid'ah. Nah, jangankan saya, ente juga, bapak ente juga, emak ente juga. Ya, bid'ah secara bahasa. Itu bid'ah secara bahasa. Ya. Ka'an taqul, ya, semisal anda berkata ada syai' badi, ini adalah sesuatu ini badiun, adalah sesuatu yang baru. Nah, yakni jadi, maknanya adalah jadi baru. Allah Jalla wa Ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman, badi'us samawati wal ardh. Allah lah pencipta langit dan bumi. Pencipta artinya dahulu nggak ada langit dan bumi, nggak ada. Ya, apalagi kata Nabi SAW, Innallaha kataba maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 50,000 sana. Allah menciptakan takdir seluruh makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi dahulu belum Allah ciptakan. Belum ada. Kemudian Allah menyatakan badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya Allah belum ciptakan. Yang menciptakan langit dan bumi. Ai muhditsuhuma, itu Allah yang mengadakannya ala ghairi misalin, tanpa ada contoh ya sabaqa yang mendahuluinya. Wa yaqulu li nabiyyih sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berfirman kepada nabinya di surah Al-Ahqaf ayat 9, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah rasul yang bid'an, yang enggak ada sebelumnya. Aku ini rasul yang ada contohnya. Katakan wahai Muhammad, aku bukanlah rasul yang bid'an, yang enggak ada contoh sebelumnya. Ya. Minar rusul, dari kalangan para rasul, yakni maknanya adalah ma'ana awwalu rasulin, aku bukanlah rasul yang pertama kali, bal qabli, bahkan sebelumku rusulun, banyak para rasul, katsirun, banyak para rasul. Fama ana lastu bid'an, maka aku bukanlah sesuatu yang baru, aku bukanlah rasul yang baru. Ini secara bahasa yakni jadidan, yang maknanya adalah jadid. Ya. Lam yasbiq misli fil umamis sabiqah. Ya, aku bukanlah rasul yang baru yang tidak ada yang mendahului semisalku pada umat-umat sebelumnya, fil umam, pada umat-umat as-sabiqah sebelumnya.
Fa kaifa tunkiruna, maka bagaimana kalian mengingkari alayya, mengingkari diriku, anni Rasulullah, bahwasanya aku adalah Rasulullah, wa qabli, sedangkan sebelumku rusulun katsirun, sudah ada banyak para rasul. Nah, gitu Pak. Ini secara lugawi. Secara lugawi itu apa tadi makna bid'ah? Ma'uhdisa ala ghairi misalin sabiq. Itu sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, muka kita bid'ah. Enggak ada contoh sebelumnya. Umum, muka antum bid'ah apa sunnah? Bid'ah. Nah. Ya. Bid'ah lugotan ya. Lugotan. Iqbal juga, antum bid'ah. Muka antum dari kepala sampai kaki bid'ah. Lugotan. Amal bid'atu fi syara'. Nah, adapun bid'ah secara terminologi syariat, secara definisi syariat, bahwa ma'uhdisa fid-din mimma laisa minhu, yaitu sesuatu yang diadakan dalam urusan agama. Fid-din, catatannya. Fid-din mimma laisa minhu. Ya. Yang tidak memiliki landasan dari agama tersebut, yang tidak memiliki dalil. Walaysa lahu dalilun min kitabillah aw sunnati rasulih, yang tidak memiliki dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, semisal bid'ah-bid'ah yang terjadi saat ini, enggak memiliki dalil sedikit. Ya, selawat nariyah, ya. Dan zikir-zikir yang diada-adakan 1000 kali diada-adakan. Ini bid'ah. Ya, salat raghaib ini dibid'ahkan oleh para ulama. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Ya, banyak amalan-amalan kita. Ya, praktek-praktek pernikahan, ya, yang banyak dibumbui oleh bid'ah. Wal bid'u laisa fiha khairun. Bid'ah itu enggak memiliki kebaikan sedikit. Jadi enggak ada namanya ya bid'ah, tapi kan baik. Enggak ada, kalau bid'ah pasti jelek, enggak baik, pasti jahat. Ya, fahiya tub'idu 'anillah. Namanya bid'ah itu menjauhkan diri kita dari Allah. Ya. Wa tughdzibullah, dan menjadikan Allah murka. Ya, menjadikan Allah murka. Amma sunanu, adapun sunnah, fa innaha khairun kulluha. Adapun sunnah, maka sunnah tersebut adalah kebaikan semuanya. Yardahullahu wa yuhibbuha. Allah meridhoinya dan mencintainya. Wa yusibu 'alaiha, dan Allah akan memberikan pahala atas ya amalan sunnah tersebut. Kama anna Allah Ta'ala yubghidul bid'ah, sebagaimana Allah Ta'ala membenci bid'ah, wa yubghidu ahlaha, dan membenci pelakunya, wa yu'aqibu 'alaiha, dan akan menghukum ya atas bid'ah tadi. Fala majala li ziyadat, maka tidak ada tempat untuk menambah-nambahkan ya, wal idhafat wal istihsanat, ya, maka tidak ada tempat untuk menambah-nambah, menyandar-nyandarkan. Ini bid'ah idhofiyah nanti ada ya, bid'ah idhofiyah. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar nanti ilmu usul bid'ah ya. Mengenal jenis-jenis bid'ah, bid'ah idhofiyah. Ya. Dan juga istihsanat, ya, istihsanat, ya, istihsanat, ya, atau sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap baik. Wattiba'in nas ala ma hum alaih, ya, mengikuti manusia dan amalan yang mereka lakukan. Ya, enggak ada tempat hal tersebut hatta na'rifa dalilahum, sampai kita mengetahui dalilnya mereka. Ya, wa in kanu ala haqqin ittaba'nahum. Kalau mereka berada di atas kebenaran, ittaba'nahum, kita ikuti mereka. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku hanya mengikuti agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, ya, yaitu Ishaq, yaitu Yaqub. Ini perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, al-ittiba' 'alal haqq. Amma idza kanu 'ala ghairi haqqin fa innana la nattabi'uhum
Ittiba itu hanya pada kebenaran. Adapun apabila mereka berada di selain kebenaran, maka kita tidak mengikuti mereka. Walau kanu min afdhalin nas, walaupun mereka adalah di antara seutama-utamanya manusia. Manusia yang paling utama. Wan Nasara lamma ahdatsu ar-rahbaniyata, ya kaum Nasrani tatkala mereka mengada-ngadakan rahbaniyah, itu kependetaan, ya kependetaan, ya. Rahbaniyah yaitu yang mereka akhirnya mengkebiri diri mereka sendiri, ya, menolak untuk menikah, menjauhi perempuan, fokus kepada agama, ya, berkhidmat di gereja sepanjang hidup. Nah, ini namanya rahbaniyah yang diadakan oleh kaum Nasrani. Allati ma katabahallahu alaihim dallu bihim. Yang Allah tidak pernah, ya, mewajibkan kepada mereka hal tersebut, dallu bihim, maka mereka tersesat, ya. Dallu bihim, ya, dallu biha, maka mereka pun tersesat dengan rahbaniyah tersebut. Apa-apa yang mereka ada-adakan tersebut. Wa aidan maqamu biha, ya. Dan juga karena mereka tidak melaksanakannya. Mereka tidak melaksanakan, ya annahum ajazu an ayyaqumu biha, karena mereka tidak mampu untuk melaksanakan apa yang mereka ada-adakan tersebut. Ya. Li annahum humul ladzina hammalu anfusahum, karena mereka lah ya sendiri yang hammalu, yang membebani diri mereka sendiri, mala tutiqu, ya, sesuatu yang mereka tidak mampu. Ya, para pendeta menjauhi wanita, nggak mau nikah, ujung-ujungnya, oh, biarawati pada hamil. Oh, ternyata ya, kasus pelecehan seksual, kasus ya kejahatan seksual itu paling banyak di dalam gereja. Karena mereka nggak sanggup melawan fitrah. Pak Edi sanggup nggak melawan fitrah, nggak nikah? Nggak sanggup. Pak Ismail sanggup nggak? Udah dapat satu aja nggak sanggup, masih dapat juga. Pak Ismail ya, ya nggak? Oh iya. Istrinya dengar ya. Nah ini kaum Nasrani mengadakan rahbaniyah, mereka sendiri nggak sanggup. Biarawatinya nggak mau nikah, menjauhi pria, melawan fitrah. Nanti mereka bisa ya melakukan tindakan keji perzinaan kepada siapa aja. Waliyadzubillah, mereka nggak sanggup. Ya, kalaupun mereka nggak menemukan lelaki yang bisa mereka ajak perbuatan tidak senonoh zina, mereka melakukan hal-hal bejat yang lainnya. Ya, semisal onani dan yang lainnya. Waliyadzubillah. Ini karena melawan fitrah. Mereka sendiri pun nggak sanggup. Ya. Allah Subhanahu wa taala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani suatu jiwa kecuali melalui sesuai kemampuannya. Allah enggak pernah menyuruh kita untuk menjauhi perempuan. Enggak ada kayak begitu. Allah enggak pernah menyuruh kita untuk menjauhi makan minum puasa terus, enggak ada. Ya. Nabi SAW ketika mendengar ada beberapa pemuda yang merasa kecil hati dengan amalan mereka, setelah mendengar amalan Nabi, maka mereka memutuskan untuk menjauhi wanita. Di antara yang memutuskan untuk sholat tahajud terus tanpa tidur, di antara mereka ada yang memutuskan untuk puasa terus tanpa adanya hari berbuka, maka Nabi marah. Ya, kata Nabi, inni asumu wa uftir wa atazawwaju nisa. Ya, saya saum dan saya berbuka. Usolli wa anam, saya sholat malam, saya juga tidur. Wa atazawwaju nisa, saya pun juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang enggak suka sunnahku ini, maka dia bukan bagian dari diriku. Nah ini ya, karena ini menyelisih fitrah, ya, menyelisih fitrah. Ya, Aldi, ya, antum mau menyelisih fitrah? Enggak mampu, enggak maunya, semangat banget itu, enggak maunya Aldi. Nah, sabar Aldi ya. Nah, fa'ajazu anha wa tarakuha, maka mereka pun tidak sanggup untuk melaksanakannya dan akhirnya tarakuha, mereka meninggalkan apa yang mereka adakan, apa yang mereka perbuat dari bid'ah mereka sendiri. Fama ra'uha haqqa ri'ayatiha, Allah Ta'ala berfirman,
lalu mereka tidak memeliharanya dengan sebenar-benarnya pemeliharaan yang semestinya, yaitu pemeliharaan pengamalan apa yang mereka amal, apa yang mereka ada-adakan. Nah, mereka pun nggak mampu. Ya, makanya benar kata Nabi SAW, halaka al-mutanatti'un. Ya, celaka orang-orang yang berlebihan. Ya, dia akan kalah. Inna hada din yusr. Agama ini mudah. Tidak ada yang memberat-beratkan illal ghalabah. Kecuali pasti kalah. Artinya pasti tidak konsisten dengan tekad dia dari kebid'ahan yang dia tekadkan awalnya. Enggak konsisten, ya. Wa qawlu illa bitigha ridwanillah. Ini ada ayat sebelumnya, maka katabna alaihim illa bitigha ridwanillah. Illa bitigha ridwanillah. Yaitu kami tidak pernah wajibkan kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengadakannya. Ibtigha ridwanillah, untuk mencari keridhaan Allah. Nah, ini orang-orang Nasrani, mereka mengkebiri diri mereka, meninggalkan aktivitas duniawiyah mereka, memfokuskan untuk kehidupan mereka di gereja dalam keadaan khidmat untuk agamanya, tidak lain tujuannya untuk mencari ridho. Ridho siapa? Ridho Allah. Ya, mereka pernah zaman sahabat berpakaian lusuh, tidak menikah, tua renta, sampai sebagian ya dahulu menangis melihatnya. Kenapa nangis? Kasihan sama mereka. Mereka inilah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminatun nasibah tasla naron hamiyah. Aminatun nasibah, beramal-amal tapi sampai capek. Beramal-amal sampai capek, tapi ujung-ujungnya masuk neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah. Nah, ya. Ahdatsuha yabtaguna biha ridwanallah. Mereka mengada-ngadakannya dari bid'ah yang mereka lakukan, yabtaguna biha, dan mereka menginginkan dengan bid'ah tersebut ridwanallah, keridhaan Allah. Ya. Fahada dalilun ala annal ibrata bid-dalil. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya ibrah yang jadi patokan, sesuatu yang dianggap itu adalah dalil. La bil maqasidi, bukan tujuan-tujuan maksud-maksud. Wa niyati faqat, atau niat saja semata, bukan. Bisa rusak agama ini nanti. Orang baca Quran sambil buang air besar nanti. Loh kan baca Quran baik, niat saya bagus, ingin mendapatkan pahala. Murojaah sambil buang air besar di toilet. Ini penghinaan terhadap apa? Terhadap Al-Quran. Oh, niatnya baik, enggak bisa niat baik semata. Rusak agama ini kalau niat baik semata yang dikedepankan tanpa memperhatikan sisi dalil, sisi apakah ada contoh. Ya, walhasilu, maka kesimpulannya annal bid'ata syarrun, yang namanya bid'ah itu adalah jelek. Wa in za'ama ashabuha annaha khairun, walaupun pelakunya menyangka bahwasanya bid'ah itu baik. Bid'ah hasanah, bid'ah baik. Wa in qalu, nah ini mulai ya ada hiwar ya. Ini bantahan dari Syekh Shalih Al-Fauzan bagi orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah. Nah, seandainya mereka berkata, innal bid'ata tanqasimu ila aqsam. Woi, bid'ah itu dibagi menjadi beberapa jenis katanya. Kamu Wahabi main bid'ah aja. Itu ada bid'atin hasanatin, ada bid'atin sayyi'atin. Nah, ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Lihat di footnote, kita bacakan penjelasan dari Al-Imam Asy-Syatibi. Ya qala Asy-Syatibi, berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala fil I'tisam. Di kitab beliau Al-I'tisam. Ya, di cetakan Maktabah At-Tijariyah. Ya. Kata Asy-Syatibi, wa mimma yuradu fi hadzal mawdu'i annal ulama'a qassamu al-bid'a bi aqsami ahkami syari'ati al-khamsah. Kata Imam Asy-Syatibi, ya, wa mimma yuradu fi hadzal mawdu'. Ya. Di antara yang ada di pembahasan ini adalah bahwa para ulama membagi bid'ah dengan bagian-bagian hukum yang syariat yang 5.
Itu wajib, sunnah, makruh, apalagi mubah, haram ya ini. Nah, ini memang benar ada ulama yang berkata demikian. Memang ada yang mengatakan ini bid'ah seperti hukum-hukum ini yang 5. Ini bid'ah sunnah, makruhah. Baik. Ya. Walam ya'udduha qisman wahidan madmuman. Ya, kemudian kata Al-Syatibi rahimahullah taala, dan mereka tidak menganggapnya sebagai sesuatu bagian yang tercela. Wa ja'alu minha ma huwa wajibun wa mandubun, ya, wa bahun wa makruhun wa muharramun. Maka mereka menjadikan bid'ah itu ada yang wajib, bid'ah wajib, masya Allah, bid'ah wajib bisa. Bid'ah mandub sunnah, nah loh, bid'ah kok bisa bid'ah yang sunnah, gimana? Kemudian bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah haram. Wa basata zalika al-Qarrafi bastan syafiyan. Al-Qarrafi telah menjelaskan hal tersebut dengan panjang lebar, ya. Wa aslu ma atabihi min dzalika syekhuhu Izzuddin Ibnu Abi Salam. Tapi ya aslinya yang pertama kali memaparkan hal tersebut adalah gurunya Al-Imam Al-Qarrafi, yaitu Izzuddin bin Abdus Salam. Summa ba'da an naqala kalam Al-Qarrafi wa syaikhihi fi taqsim al-bid'ah qala. Kemudian Asy-Syatibi setelah beliau mengutip perkataan Al-Qarrafi dan syekhnya Izzuddin bin Abdus Salam, yaitu terkait pembagian bid'ah, maka Asy-Syatibi berkata, hada taqsimu amrun mukhtara'un. Pembagian ini adalah pembagian yang diada-adakan. Pembagian bid'ah ini adalah pembagian yang diada-adakan. Ya, la yadullu alaihi dalilun syar'i. Tidak ditunjuki oleh dalil syar'i. Satu dalil syar'i sedikit, satu saja enggak ada dalilnya. Ya, pembagian bid'ah jadi 5. Bid'ah haram, bid'ah mubah, bid'ah sunnah. Nah, lu bid'ah sunnah. Gimana bid'ah sunnah? Bal huwa fi nafsihi mutadafi'. Bahkan ya, penjelasan tersebut aslinya sendiri pun itu pun mutadafi'. Itu paradoks. Ya, itu kontradiksi. Li'anna min haqiqatil bid'ati alla yadulla 'alaiha dalilun syar'iyyun la min nususis syara'. Karena hakikat bid'ah itu sendiri dia tidak ditunjuki oleh dalil syar'i, entah itu tidak dari nas-nas syariat, wala, lihat halaman 54, wala min qawaidihi, bukan pula dari kaidah-kaidah syariat, ya, bukan pula dari kaidah-kaidah syariat. Nah, إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان سمى بدعة. Ya, kata Syekh Asy-Syatibi. Karena ya, kata beliau, kalau ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa bid'ah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah, bid'ah ada yang hukumnya sunnah. Tentulah bid'ah itu ya lama karena sama bid'ah. Ya bid'ah itu ya bukan bid'ah. Kalau memang ada bid'ah yang wajib, mesti mengerjakan bid'ah tersebut. Kalau enggak dosa. Mesti mengerjakan dianjurkan mengerjakan bid'ah tersebut. Nah, kalau mengerjakan bid'ah tersebut dapat pahala. Kalau memang ada dalil syar'i yang menunjukkan hal tersebut, ya itu bukan bid'ah. Laka walakana al-amalu dakhilan fi umumil a'mal al-ma'muri biha awil mukhayyar fiha, maka tentulah amal tersebut dakhilan, amal yang katanya bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah mubah, bid'ah muharram, ya, itu tentulah masuk ke umuman amal-amal yang diperintahkan atau yang boleh kita memilihnya untuk mengamalkan atau tidak. Masya Allah. Wal jam'u baina anna tilkal asya'a bid'ah, maka pengkompromian antara hal-hal tadi itu sebagai bid'ah, wa baina qaulil adillati tadullu ala wujubiha au nadbiha au ibahatiha jam'un baina mutanafiyaini. Masya Allah. Ya, maka kemudian
Ya, kata Al-Imam Asy-Syatibi, penggabungan antara hal tersebut yang bid'ah, ya, dan juga ya digabungkan dengan dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya bid'ah tersebut, atau sunnahnya bid'ah tersebut, atau mubahnya bid'ah tersebut, itu adalah penggabungan yang mutanafiyain. Ya, penggabungan dua hal yang saling bertentangan. Amal makruh minha wal muharram fa musallam. Oke lah kalau bid'ah makruh, bid'ah muharram, oke, itu diterima. Min jihati kauniha bid'an. Ya, dari sisi statusnya itu sebagai bid'ah, dicela haram. Ya, kalau kan hukum Islam ada 5 ini ya. Itu wajib, sunnah, mubah, makruh, muharram. Kalau yang masalah ini, kalau yang 3 ini, bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah. Kalau bahas bid'ah makruhah, bid'ah muharramah, oke, musallam, itu bisa diterima sesuai dengan kondisinya sebagai bid'ah. Ya. La min jihatin ukhra, bukan dari sisi yang lain. Idlau dalla dalilun ala man'i amrin au karahatihi lam yusbit dzalika kaunahu bid'atan. Kemudian kata Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Ya, dari mana tadi kita baca? Idlau dalla dalilun ala man'i amrin. Nah, ya, karena kalau ada dalil yang menunjukkan atas dilarangnya atau dimakruhkannya suatu perkara, ya, suatu perkara tadi, lam yusbit dzalika kaunahu bid'atan. Ya, maka tidak bisa dijadikan ketetapan bahwa itu adalah perkara bid'ah. Ya. Liimkani ayyakuna maksiyatan. Ya. Karena mungkin saja perbuatan itu cuma sebagai perbuatan maksiat. Ya, kal qatli semisal membunuh, wasariqah mencuri, wasyurbil khamri minum khamr wa nahwiha dan semisalnya. Fala bid'ata yatasawwaru fiha dzalika at-taqsimu al-battah illa al-karahiyatu wat tahrimu hasba ma yudhkaru fi babihi. Kemudian ya, kata Asy-Syatibi rahimahullah taala, maka tidak ada bid'ah, tidak ada kebid'ahan yang yatasawwar, yang tergambar sama sekali, ya, fi madzalika taqsim al-battah, pada pembagian tersebut tidak ada, ya, tidak ada bid'ah sama sekali kalau begitu. Illal karahiyah wa tahrim hasba ma yudhkaru fi babi. Ya, kecuali pada perkara yang makruh, yang haram, sebagaimana yang telah disebutkan ya pada babnya. Fama dzakarahu al-Qarrafi ya anil ashabi minal ittifaqi ala inkaril bid'ah sahihun wa ma qassamahu fiha ghairu sahihin. Nah, apa yang disebutkan Qarrafi ya dari para pengikut dari para murid-murid beliau ya berupa ittifaq, kesepakatan al inkaril bid'ah, untuk mengingkari bid'ah, maka itu adalah benar. Adapun pembagian beliau tentang bid'ah itu tidak benar. Ya, pembagian beliau tentang bid'ah terbagi menjadi 5, itu tidak benar. Ana indi soal. Saya punya pertanyaan. Ya, bagaimana dengan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i? Al-Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi 2. Kata Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Ini Imam Syafi'i yang ngomong. Imam Syafi'i yang ngomong, bukan orang-orang aswaja, bukan ahlu bid'ah. Ini imam ahli sunnah, nasirus sunnah, ahlul hadis, imam ahlul hadis, guru-gurunya para imam. Imam Syafi'i, mbahnya sunnah, mbahnya salafi. Ini Imam Syafi'i ini, nasirus sunnah, nasirus salafi. Nah, gak ada yang lebih salafi di zaman ini kecuali Syafi'i. Ya, kecuali Syafi'i. Siapa yang mengaku-ngaku saya lebih salafi daripada Syafi'i? Nah, sorakin itu orang. Ya enggak? Tapi Imam Syafi'i kunut subuh loh. Imam Syafi'i kunut subuh. Imam Syafi'i mengatakan, al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada 2. Mahmudatun wa mazmumatun. Ya. Ini nanti ada jawabannya. Ya, antum kena syubhat atau enggak seperti ini? Pakai qaulnya Syafi'i.
Bid'ah itu ada dua. Ada yang mahmudah, mazmumah. Bid'ah itu ada yang terpuji dan yang ada tercela. Oh, kata orang bid'ah, loh, yang saya lakukan kan zikir, terpuji. Yang saya lakukan kan membaca selawat nariyah, terpuji. Yang bid'ah yang tercela itu yang maksiat, yang sholat bahasa Indonesia, kata dia. Nah, yang Syiah itu bid'ah, Khawarij itu bid'ah tercela. Yang saya lakukan terpuji. Kata Syafi'i, "Fama wafaqa sunnata fa huwa mahmud, wa ma khalafaha fa huwa madhmum." Apa saja yang sesuai, selaras dengan sunnah, maka itulah yang terpuji. Apa saja yang bertentangan, menyelisihi sunnah, maka itulah yang tercela. Mahwal jawab, apa jawabannya? Syekh Anwar, mana Syekh Anwar? Hadir. Nah, apa jawabannya Syekh Anwar terhadap ucapan Syafi'i tersebut rahimahullah ta'ala yang dijadikan tameng bagi ahli bid'ah untuk melegalisir, untuk melegalkan amalan-amalan bid'ah mereka, bahwa amalan mereka terpuji. Gimana Syekh Anwar? Pak tadi ya perkataan Syafi'i masih ingat? Dihafal kalau perlu ini, ya dihafal. Ya, kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, ya. Bid'ah itu ada dua. Mahmudatun wa madhmumatun. Terpuji dan tercela. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud, wa ma khalafaha fahuwa madhmum. Yang selaras dengan sunnah mahmud, selaras dengan bid'ah itulah yang madhmum, tercela. Gimana sih kan? Definisi baru ini, perlu dicatat oleh tinta emas ini. Tapi baru ini, saya baru dengar juga kayak gitu. Nah, dijelaskan oleh para ulama yang diucapkan oleh Syafi'i tadi itu patokannya berdasarkan lugawi, bahasa. Ya, yang maknanya adalah thariqah, metode. Ya, yang maknanya adalah thariqah. Ada ya, bukan istilahi. Bukan secara syariat. Bid'ah secara bahasa ada yang tercela, ada yang terpuji. Ya, karena mustahil ini perkataan Syafi'i. Perkataan Syafi'i, "Fama wafaqa sunnah fa huwa mahmud." Apa saja yang bid'ah tadi, maksudnya secara bahasa. Ya, yang bid'ah tadi yang sesuai dengan sunnah itu maka terpuji. Mustahil setiap yang menyelisih yang sesuai dengan sunnah maka itu jadi bid'ah. Nggak mungkin. Apa yang selaras dengan sunnah jadi bid'ah? Ini mustahil, tidak mungkin. Bisa dipahami sini? Ngerti enggak? Apalagi Imam Syafi'i berkata di perkataan beliau yang lain, al-muhdasatu dorban. Yang namanya muhdasat, sesuatu yang diadakan itu ada dua. Ma'ahdasa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran aw ijma'an fahadihi bid'atud dhalal. Yang namanya muhdasah itu ada dua. Yang diada-adakan, amalan-amalan yang diada-adakan yang menyelisih Quran, sunnah, riwayat, menyelisih ijma', maka inilah bid'ah yang sesat. Wa amma ma ahdasa minal khair la yukhalifu syai'an min dzalik fahadihi muhdasatun ghairu madhmumah. Adapun yang diadakan berupa amal kebaikan yang tidak menyelisih Quran, sunnah, ijma, tidak menyelisih riwayat salaf sedikit pun, maka inilah yang muhdasah, yang diada-adakan, yang tidak tercela. Artinya amalan tersebut memiliki dalil apa yang disebutkan oleh Syafi'i berupa muhdasah dan bid'ah tadi lughatan secara bahasa. Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitab beliau Fathul Bari, ya Al-Fath, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, al-muhdasat ma'ahdasa wa laisa lahu aslun fi syara'. Yang namanya muhdasat, yang diada-adakan, yang tercela itu adalah yang laisa lahu aslun fi syara', yang tidak memiliki landasan dalam syariat.
Wa yusamma fi urfi syara' bid'ah, yang dinamakan dalam terminologi syariat, dalam kebiasaan urf syariat kita itu dinamakan sebagai bid'ah. Bisa dipahami sini? Ngerti ya? Bahwasanya Imam Syafi'i menjadi bid'ah madmumah, mahmudah itu pada definisi bahasa. Karena tidak mungkin sesuai dengan sunnah itu jadi bid'ah. Bid'ah secara istilah. Ngantuk Pak ini. Hanya bau kopi. Masih panjang. Masih berapa puluh halaman lagi. Kemudian, mana sekarang? Halaman berapa sekarang? 54 yang mana? Wa naqul, maka kita katakan, ya. Al-bid'ah fid dini laisa minha syai'un hasanun. Ya, bid'ah dalam agama ialah yang tidak ada kebaikan sedikit pun. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu bersabda, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah, setiap bid'ah sesat walaupun orang-orang menganggapnya baik. Ya. Bahkan Imam Malik menyatakan, ya, beliau berujar kepada siapa saja yang menganggap adanya bid'ah yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Adanya kebaikan yang disembunyikan, adanya kebaikan yang tidak disampaikan. Padahal Nabi SAW sudah bertanya kepada para sahabat, apakah saya sudah menyampaikan? Sudah ya Rasul. Maka Nabi mengangkat tangannya ke atas langit, mengadahkan kepalanya ke atas langit. Allah masyhad, ya Allah saksikanlah saya sudah menyampaikan. Allah yang perintahkan, ya Rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan Rabbmu kepadamu. Rasul mengamalkan. Rasul itu al-amin, sebelum jadi Rasul maupun setelah jadi Rasul. Rasul adalah orang yang paling amanah. Kemudian paman qala inna minal bid'ah bid'atan hasanatan fa innahu yakunu mukadziban liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Kalau ada orang yang berkata sesungguhnya di antara bid'ah itu ada bid'ah yang hasanah, maka dia berarti telah mendustakan sabda Nabi kullu bid'atin dhalalah. Dan sabda Nabi man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amal dia tertolak. Fala tujadu bid'atun hasanatun fid dini abadan. Enggak ada selama-lamanya bid'ah hasanah dalam agama. Sebagian ahli bid'ah berdalil dengan ayat bahwasanya lafaz kullu bid'ah itu tidak bermakna umum. Ya, mereka berdalil dengan ayat Al-Qur'an ya ikhwah, tentang angin yang menghancurkan ya kaum Samud atau kaum Ad. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu, kulla syai'in, segala sesuatu. Kan enggak hancur semua. Yang hancur kaum Ad doang. Langit dan lain, orang-orang yang soleh, Nabi nggak hancur ya kan? Yang hancur kaum yang dusta itu aja, kaum yang kafir aja. Bi amri rabbiha, dengan perintah Rabbnya. Fa asbahu ya la yura, maka jadilah mereka menjadi tidak terlihat. Illa masakinuhum, kecuali cuma tempat-tempat tinggal mereka aja. Yaitu yang mereka memahat gunung jadi tempat-tempat tinggal mereka, sampai sekarang masih ada. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berdosa, kaum yang berdosa. Kata ahli bid'ah, loh itu kalau kullu bid'ah dhalalah, kullu maknanya semua, berarti angin yang menimpa kaum Ad itu semua dong hancur. Tudammiru kulla syai'in, anginnya menghancurkan segala sesuatu. Ternyata nggak ngancurin langit, nggak ngancurin bumi, nggak ngancurin Nabi dan orang-orang beriman. Bahkan nggak menghancurkan rumahnya. Kalau nggak menghancurkan rumahnya, jelas ada istisnanya, ada pengecualinya. Illa masakinuhum, kecuali tempat tinggal mereka. Ya, nah berikutnya seperti sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir at-Tabari di tafsir beliau, bahwasanya angin tersebut hanya menghancurkan orang-orang yang Allah perintahkan untuk dihancurkan. Lihat di ayat, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dengan perintah Rabbnya angin tersebut menghancurkan segala sesuatu.
Angin tersebut tidak boleh menghancurkan orang-orang yang beriman, orang-orang soleh. Angin tersebut hanya menghancurkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, apalagi Allah tunjuki dengan ayat penutupnya, kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami balas bagi kaum yang berdosa. Jadi bagi kaum yang berdosa saja. Nah, jadi secara kaedahnya lafaz kullu itu bermakna umum, kullu bid'atin semua. Tapi bid'ah punya maratib, tingkatan. Ya, jangan samain bid'ahnya orang yang sujud selepas sholat dengan bid'ahnya Murji'ah, dengan bid'ahnya Qadariyah. Ini beda. Nah, kemudian ya, amma ma adaha falaysa bi bid'atin. Ya, adapun selainnya, selain yang bukan perkara yang diadakan dalam agama yang tidak memiliki dalil, itu bukanlah bid'ah. Innama huwa mimma abahallahu li ibadihi. Itu merupakan perkara yang Allah mubahkan kepada para hambanya. Wa farqun baina hada wa hada. Maka itulah perbedaan antara hal ini dan hal itu, antara yang bid'ah dan yang bukan bid'ah. Cukup ya sampai sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Besok qiraah lanjut ya, pertemuan kedua dari program baca kitab. Al-Qur'an